Halo Sobat Sambut, kembali lagi di mobilbagus.id bersama gua Jose. Hari ini kita mendapatkan satu unit yang lagi jarang banget kita punya stoknya, yaitu Mitsubishi Outlander yang sport versi limited edition. Nah, pasti pada penasaran, apa sih bedanya Mitsubishi Outlander yang sport biasa dengan yang versi limited edition? Pastinya kita akan kupas tuntas dari eksterior, interior, dan fitur-fitur ya. Tapi alangkah baiknya nih, sebelum kita kupas tuntas sampai habis, kita bisa minta bantuan kalian untuk tekan tombol subscribe dulu, sama tekan tombol lonceng notifikasi supaya kita bisa bikin kontennya lebih semangat lagi. Oke? Nah, jadi untuk spesifikasinya sekilas mirip-mirip sama Outlander Sport dengan yang versi biasa, yang versi standar. Nah, yang versi limited ini yang membedakan adalah, pertama kita lihat dari bagian depannya dulu nih. Di bagian depannya ini, kalau kita lihat di bagian bawahnya, dia ada front guardnya di bagian bawah ya. Jadi udah yang versi sport biasanya aja itu udah sporty banget. Nah, ini tambah sporty lagi dengan front guard yang ada di bagian bawah ini. Dan dia warnanya juga terpisah ya dengan bagian bumpernya. Ini kan dia warna hitam gini nih. Kemudian bodinya warna merah, dan ini warnanya agak ke silveran gitu. Dan di sini dibalut dengan chrome ya, kayak biasa. Nah, kemudian untuk di bagian headlampnya sendiri, dia sudah menggunakan headlamp LED projector, dan di sini ada tambahan lensa wide-nya gitu. Jadi kalau misalnya lagi di tempat gelap atau misal sudah malam, nah dia akan menambahkan penerangan lebih ya. Namanya juga wide gitu. Ya mirip-mirip fungsinya dengan lensa wide pada kamera gitu. Kemudian juga untuk fog lampnya sendiri, dia aksennya bagus ya, ada bentuk chrome seperti ini, dan kemudian ada lampu kecil ya, ada DRL. Nah, sementara untuk lampu sennya, dia masih menggunakan lampu bohlam. Kita ke bagian samping yuk. Nah, di bagian samping yang membedakan juga adalah velgnya nih. Karena kalau misalnya orang awam ya, yang mungkin belum tahu mobil ini limited edition, mungkin mikirnya ini velgnya udah di repaint nih. Tapi enggak ya, jadi ini velgnya sudah berwarna titanium, dan dia profil bannya ringnya 17 inci dengan profil bannya 215/60. Nah, jadi sporty look abis nih, SUV versi hemat, versi mewah, dan pastinya bertenaga namun juga tidak terlalu boros. Masih irit lah hitungannya untuk SUV. Jadi kalau kita lihat sebagian sekilas ya, di bagian depannya udah sporty, kemudian ditambah dengan velg warna titanium gini, makin kece abis ya. Nah, kemudian untuk lampu sennya, dia pastinya ada di bagian kaca spionnya juga, dan kaca spionnya ini auto retractable. Jadi ada tombolnya. Kemudian bagian sini juga ada list chrome seperti ini ya, menambahkan kesan sporty. Kemudian untuk di bagian atas ada talang air juga, dan di sini ada roof rack yang bisa kita tambahin, misalnya mau taruh roof box juga bisa banget, jadi kelihatannya adventure banget mobilnya. Kemudian juga di bagian bawah sini kita lihat dia bodinya warnanya body kitnya warna hitam ya. Jadi fendernya itu sampai bawah ini berwarna hitam, tidak menyatu dengan warna body, tapi ini plastik ya. Nah, kemudian juga untuk handle pintunya sudah dibalut warna chrome dan dengan tombol power door lock, karena mobil ini sudah keyless pastinya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat, dia list chrome-nya lumayan panjang ya. Dia dari kaca bagian bawah, maksud kami bagian belakang. Bagian belakang memanjang sampai ke bagian depan. Nah, kita lihat bagian belakang yuk. Nah, kita lihat bagian belakangnya juga sporty abis. Kalau misalnya tadi front guard-nya di bagian bawah, nah ini yang membedakan juga dengan yang versi sport biasa. Di bagian bawahnya dia ada rear guard-nya juga ya. Jadi kelihatan banget nih body kita tuh berbeda dengan versi sport yang biasa ya. Kemudian juga kalau kita lihat bagian atasnya, dia ada stop lamp, high stop lampnya, kemudian juga ada spoiler, dan antenanya masih antena biasa ya, antena konvensional. Nah, kemudian juga ada logo Outlander Sport di sini, dan di sini dia emblemnya limited edition. Awas nih, hati-hati diculik orang nih. Biasanya kayak gini-gini diincar nih sama maling-maling, sama bandit. Nah, yang bikin dia berbeda juga adalah logo Mitsubishi-nya sudah menjadi logo Autobot nih guys. Jadi mobil ini punya track record sudah berperang dengan Decepticon guys. Oke, cantik ya. Ini udah diganti sama pemilik sebelumnya. Nah, kemudian juga ada reflektor lamp kiri dan kanan, dan ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Jadi perpaduan warnanya tuh kayak cakep aja gitu ya. Warna merah, hitam, kemudian silver. Nah, untuk stop lampnya, mikanya bentuknya seperti ini ya. Keren banget. Dia berbentuk bohlam bulat gitu. Dan untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih menggunakan bohlam. Nah, kita buka ya sekarang bagasinya. Wih. Nah, karena mobil ini 2 baris, jadinya kita mendapatkan kapasitas bagasi yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang sini, di bagian bawah ini ada ban serep ya, beserta dengan
toolkit seperti dongkrak dan lain-lainnya. Dan di sini ada lampu kecil dan juga di sini ada kayak semacam penyangga gitu ya. Jadi ini luas banget. Ini kayaknya kalau ditaruh tas golf sekitar 2 atau 3 muat lah ya. Untuk Pak Richard dan Pak Salim biasanya kalau misalnya mau main golf. Nah, mobil ini keren banget guys. Oke, rasanya nggak afdol kalau misalnya kita ngeliat sektor mesinnya. Yuk. Nah, seperti ini ya sektor mesin dari Mitsubishi Outlander Sport Limited Edition ini. Pastinya sektor mesinnya masih sama dengan Outlander Sport yang seperti biasanya, yaitu 2000 cc MiVec DOHC yang automatic ya. Jadi meskipun cc-nya tidak terlalu besar ya, misalnya nggak sampai 2500, tapi 2000 tuh udah cukup banget guys. Udah cukup bertenaga dan pastinya cukup irit untuk di kelasnya. Jadi kalian pengen dapat paket headmat SUV on budget, ini solusinya guys. Nanti kita akan spill harganya, tapi pastikan kalian nonton di tengah-tengah atau sampai di habis, karena kita akan spill harganya di sekitar video itu. Kita langsung masuk aja ke bagian interior. Tapi sebelum nanti kita test drive jalan, kita akan bahas sedikit dulu fitur-fitur apa sih yang membedakan dengan Outlander Sport yang biasa. Let's go guys. Nah, sebelum kita tes jalan, kita lihat-lihat dulu lah ya, apa aja sih yang membedakan dia dengan Outlander Sport yang biasa. Pertama-tama dari sisi door trimnya dulu nih. Dari sisi door trimnya ini dia kayak ada aksen-aksen karbon seperti ini ya. Jadi kece banget pastinya. Dan yang ini paling mencolok guys. Jadi ini shift knob-nya, wah keren banget lah. Pokoknya ini bener-bener kayak sporty abis nih. Kayak rasanya kayak bawa mobil balap aja gitu. Nah, kemudian juga di bagian atasnya ada panoramik atau moonroof gitu ya. Jadi ini nggak bisa dibuka guys. Jadi ini cuma bisa sliding aja. Nah, nanti kita langsung nyalain mobilnya dulu ya. Nah, jadi ini kita tutup. Dia memang nggak bisa ngebuka guys. Jadi ini cuma ada tombol cuma untuk buka tutup bagian covernya aja nih. Nah, karena gelap kita buka lagi ya. Sebenarnya agak nanggung sih kalau kayak gini. Kenapa nggak kayak dibikin bisa kebuka gitu ya, kayak panorama gitu. Tapi ini nggak apa-apa, udah keren banget karena kita bisa lihat langit-langit ya. Jadi kalau misalnya umpama ada meteor lewat ya, nanti ada kita bisa nyanyi Madako no Sekai. Wibu banget dasar. Oke, kita langsung jalan aja yuk. Oke, kita langsung tes jalan aja nih guys. Tapi jangan lupa untuk pakai selalu safety belt. Nah, kita akan langsung tes aja secara ergonomi dan kaki-kakinya ya. Ini kebetulan depan ada polisi tidur. Kita langsung coba. Nah, coba apakah empuk? Ih, enak banget loh. Serius. Jadi biasanya kalau misalnya gua review mobil yang lain tuh kayak ya dibilang empuk banget enggak, tapi dibilang keras juga enggak. Tapi ini serius enak banget. Jadi kayak membalnya tuh pas gitu. Jadi nggak kayak yang limbung atau gimana gitu. Jadi mungkin mobil ini kalau untuk diajak berakselerasi di jalan tol mungkin enak ya, nggak limbung gitu. Karena ini terbukti tadi pas kita ngeliatin polisi tidurnya. Nih. Tuh, iya enak banget. Waduh, gila. Nah, kita kan langsung lihat dulu dari sisi door trimnya juga nih guys. Tadi kan kita udah bahas sedikit bahwa perbedaannya itu ada kayak aksen-aksen karbon gitu ya. Dan di sini dia ada power window, power door lock, power window lock, dan juga ada sistem spion yang sudah elektrik dan auto retract. Ada tombolnya di sini. Kemudian juga ada door pocket, ada cup holder, dan dia ada speakernya juga di sebelah kanan sini. Dan untuk handle pintunya sudah chrome. Nah, sementara di sebelah kanan dashboard kita ini kita bisa menemukan sensor parkir ya. Kemudian dia sudah start stop engine dan tombolnya ada di sebelah kiri. Dan yang gue suka adalah ada pedal shiftnya. Jadi ala-ala mobil sporty itu. Jadi tadi dipadukan sama shift knobnya yang racing banget nih, bentuknya bulat gini ya, kayak bola. Dan dia ada pedal shiftnya. Jadi lengkap nih guys, SUV sport, sporty abis lah pokoknya. Kemudian untuk konsumsi BBM rata-rata kalau misalnya di perkotaan ya, kita hitunglah misalnya agak macet sedikit, mungkin bisa dapat di 1:9 sampai 1:10 lah. Ya untuk di kelasnya tuh irit lah, dibilang boros tuh juga enggak gitu ya, wajar lah, namanya juga mobil 2000 cc gitu. Sekali lagi jangan dibandingin sama mobil LCGC, sudah pasti berbeda jauh.
Nah, kemudian untuk fitur hiburannya, multimedianya ini sudah lengkap banget karena ini bisa AUX, bisa USB, dan ada Bluetooth-nya juga guys. Dan lucunya juga kalau misalnya kita konekin Bluetooth itu, jadi kayak dia bisa mode idling gitu. Jadi kalau misalnya kita deketin tangan kita ke sini, dia langsung kayak muncul lagi gitu. Nanti kita akan coba praktekin di kamera sini. Kemudian untuk pengaturan AC-nya, arah semburan AC-nya lengkap. Kemudian pengaturannya juga bisa auto dan lengkap lah pokoknya. Memang sayangnya juga belum digital ya, tapi ini sudah cukup lengkap banget lah untuk mobil tahun 2014. Nah, jadi di bagian belakang ini enaknya dia ada armrest yang berfungsi juga sebagai cup holder juga. Ada 2 buah cup holdernya. Jadi kalau misalnya penumpang kiri makanan mau minum, nggak perlu rebutan ya naro botol minumnya gitu, karena ada 2 gitu. Sayang sekali nih di door trim belakang itu cuma ada speaker guys, nggak ada door pocket ataupun cup holder. Jadi ada di bagian depan aja. Ya, tapi seenggaknya sepadan sama kapasitas bagasi yang kita dapetin, karena kapasitas bagasinya itu luas banget. Apalagi kita dapetin panoramic view dari depan sampai ke belakang, jadi nggak pelit meskipun memang nggak bisa kebuka, tapi yang penting kita bisa dapet view dan ya terang aja gitu. Kalau misalnya lagi dipakai sore-sore atau mungkin rada gelap gitu, enak gitu ya. Kalau misalnya siang sih nggak enak ya, karena terlalu panas. Nah, kita akan langsung membahas ke bagian yang paling krusial dari konten kita, yaitu harga. Nah, jadi untuk harganya sendiri pastinya terjangkau karena kondisi mobilnya ini masih gres banget. Mesin-mesinnya masih halus, nggak ada jedak-jeduk transmisinya. Kemudian juga tadi gue bahas kaki-kakinya enak banget. Untuk harga cashnya, DP dulu kali ya. Untuk DP-nya kita mulai dari 9,9 juta aja. Kalian udah bisa bawa pulang SUV yang super kece ini. Dan untuk harga cashnya sendiri kita kasih berapa ya? 199 juta dan masih bisa nego untuk tempatnya guys. Karena mobil ini kondisinya masih oke banget, jadi boleh diadu sama stok dari showroom-showroom lain. Dan pastinya jangan dibandingkan sama pemakai guys, karena keuntungannya kalau misalnya kalian beli di mobil bagus showroom atau Alisan Automobile, kalian bisa mendapat garansi mobil atau garansi mesin maksudnya selama 1-3 tahun. Jadi kalian beli mobil bekas rasa mobil baru. Dan juga untuk angsurannya kita bisa mulai dari 5 jutaan aja. Jadi gimana? Terjangkau banget kan? Kalau misalnya kalian punya budget 200 jutaan ke bawah, pengen punya SUV tapi yang rasanya beda dari yang lain, gue mau rekomendasiin mobil ini ke kalian gitu. Karena mobilnya ini kayak bisa dipakai di semua kalangan, tapi lebih cocoknya tuh ke kalangan anak muda gitu. Karena mobilnya ini nggak terlalu besar, terus kayak compact aja gitu, dan pastinya tidak lekang oleh waktu, timeless ya. Dan tadi kita udah lihat tuh body bentuknya, bentuk bodinya tuh mulai dari depan, belakang tuh semuanya keren banget. Jadi tunggu apa lagi guys? Dan pastinya kita udah bebas tabrak dan bebas banjir. Dan kalau misalnya kalian mau test drive mobil ini juga boleh banget. Kalian mau mulai tertarik sama mobil ini, mau nyicil, langsung aja nomor marketingnya di bawah sini. Nanti kalian bisa hubungi dan kalian bisa datang langsung ke showroom kami yang ada di Jalan Raya Pendidikan, Pasar Jengkol, Gunung Sindur. Mungkin segitu dulu aja nih guys untuk konten mereview dari Mitsubishi Outlander Sport yang limited edition. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, silakan jangan ragu-ragu untuk tulis di kolom komentar. Yang pastinya kritik dan saran yang membangun supaya kita bisa bikin konten lebih semangat lagi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di @mobilbagusindonesia atau mobilbagus.id. Pokoknya logonya sebiru-biru langit. Nah, gue mau langsung kongko dulu nih pakai mobil ini. Mohon maaf ya bos, mobilnya mau saya pakai nongkrong nih, abisnya keren banget. Oke, jangan lupa guys untuk di like, di komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil SUV paket hemat. Dan jangan lupa as always pokoknya di subscribe guys. Oke, cabut.